lu pacaran kan? Nah, pacaran sama siapa gitu. Dari situ tuh kalau lu nggak ngaku, saksinya gue bawa. Oke. Ya kan? Abangnya keluar Bang. Ngaku Cepu. dia nih orang pacaran segala macam. Oke. Ya kan? Adeknya kena dong. Ya kan? Kita kena hukum Bang. Tapi waktu pertama itu emang pegangan tangan doang, nggak ngapa-ngapain? Nggak ngapa-ngapain Bang. Jadi nggak mendidih gitu bang? Nggak ada. Anehnya nggak ada Bang. Nggak ada. Jadi kayak ya Dia juga nggak mancing ya? enggak. Ya dia malah lebih malu lagi. Oh lebih kalem. Iya lebih malu lagi kan. Ya, kayak cuma pegangan tangan doang kayak gitu tuh udah nyoba doang. Udah seneng banget ya. Curhat dong Bang Ale. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ketemu dengan saya Ale Jejak Backpacker. Satu-satunya host paling tampan se-Bekasi dan sekitarnya. Yang pastinya wajib diselamatkan dari kepunahan. Dalam segmen Cuble, curhat dong Bang Ale. Di hadapan saya telah hadir seorang narasumber yang katanya memiliki kisah percintaan yang dramatis. Wow. Seperti apa kisahnya? Langsung aja kita sambit narasumbernya. Sambut ya. Ya, oke. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Cokro. 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 Oke, boleh. Ya. Bang Cokro, gimana kabarnya Bang Cokro? Baik, Bang. Ya. Oke, ini kan katanya ya, kata Bang Cokro itu dulu pernah pacaran waktu di pondok ya, Ya, di pesantren. pondok pesantren. Dan disitulah banyak kejadian-kejadian yang mungkin Bang Cokro nggak bisa lupakan ya. Ya, betul. Oke, nah itu seperti apa nih kisahnya Bang? Langsung aja cerita nih Bang. Oke. Nah, awalnya tuh mungkin sedikit cerita soal kenapa saya masuk pesantren ini ya. Saya kan sebenarnya aslinya bukan dari daerah situ. Ini kan ayah sebut aja saya tuh aslinya dari Ngawi. Oke. Nah, saya tuh sekolahnya di SMA Bang di Madiun. Ya, gampangnya sih saat itu tuh tujuannya tuh ngikutin bokap sebenarnya Bang. Bukan tujuan sendiri. Jadi tuh saat itu tuh emang belum ada planning mau kemana gitu. Nah, bokap sendiri tuh kayak nentuin nih, kamu masuk sini aja gitu. Nah, ada dua opsi antara kimia industri, kejuruan sama penerbangan. Nah, tujuan utamanya sih tetap di kimia industri ini karena punya planning panjang lah bokap gue ini gitu. Singkat cerita, ya nggak diterima lah intinya di SMK utamanya, di SMK kimia ini nggak diterima. Gagal lah. Nah, gagal lah, nggak masuk lah intinya. Tapi pas kita keluar Bang, di gerbang halaman gitu tuh, kan ada gerbang gitu tuh ada yang bagi-bagi brosur Bang. Oke. Nah, ada jurusan ini yang dicari bapak bokap gue ini, kimia industri juga gitu. Ya akhirnya masuklah ke situ Bang. Karena ngejar waktu nih, ya langsung aja disamperin juga saat itu juga. Takutnya kan udah tutup apa gimana, balik lagi juga buang waktu, buang uang gitu kan. Lumayan jauh juga kan, Ngawi Madiun lumayan jauh gitu. Pas nyampe di sana Bang, ternyata bentuknya itu tuh nyatu sama pesantren Bang. Oh. Nah ternyata ini SMK-nya tuh masih rintisan, baru banget. Jadi di situ tuh satu yayasan di mana SMK-nya ini baru buka tiga gedung. Jadi satu kelas gitu. Kelas 1 ya cuma satu ruangan, kelas 2 cuma satu ruangan, kelas 3 cuma satu ruangan. Ada MTS-nya juga sama madrasah aliyahnya gitu, SMA aliyah gitu kan. Nah itu karena ada pesantrennya nih Bang nih. Ya otomatis gue dimasukin ke situ Bang. Biar gimana ya, nerusin gitu. Karena di kampung gua itu ada pesantren dulunya Bang. Bukan dulu, sampai sekarang juga masih ada sih. Jadi kayak sempatlah juga ngegali ilmu pesantri juga, cuma karena sempat
keskip gara-gara masuk MTS gitu kan, udah nggak dilanjutin lagi. Nah, pas SMA ya ada pesantren juga nih, akhirnya masuk ke situ bang. Dan ternyata bang nih, gua itu satu-satunya anak SMK yang baru masuk pesantren situ bang. Baru satu-satunya? Iya. Itu sendiri? Iya, jadi anak SMA itu rata-rata tuh dari luar bang. Oh oke. Nggak kayak yayasan itu terus nerima orang masuknya dia satuin jadi SMA tuh nggak. Jadi kayak rata-rata ya orang-orang sambung apa dekat-dekat situ lah, daerah-daerah kota gitu kan. Sekolahnya ke situ. Nah, gua itu cuma satu-satunya nih anak SMK yang mau ke pesantren juga. Jadi anak paling baru lah gitu itunya. Ini berani banget nih anak SMK masuk ke sini gitu kan. Ya rata-rata kalau MTS sama MA itu udah mayoritas gitu kan. Kayak gitu. Cuma di situ tuh sambutannya baik kiainya bang, karena wah ada nih ternyata yang mau nih anak SMK yang mau masuk ke pesantren gitu. Jadi kayak di welcome banget gitu. Nah singkat cerita nih, ya namanya pesantren tuh kan kegiatannya padat ya bang ya. Kita itu kalau dirunut nih kegiatannya bang, dari melek mata tuh subuh kan subuhan biasa ya. Habis itu ntar makan kan kita ada akomodasi gitu bang. Jadi kayak kita nggak masak sendiri, nggak bener-bener salaf kayak gitu nggak. Jadi udah semi modern gitu. Biar apa ya, namanya juga ada sekolah umumnya gitu kan. Orang biar fokus intinya. Jadi kayak dimasakin juga, paling cuma tinggal bayar berapa gitu tiap bulannya ke pengurusnya. Nah, yang masakin ini tuh salah satu istrinya kiai juga. Di situ kan kiai nggak cuma satu nih gitu. Gitu bang. Jadi kan tiap pagi habis subuhan ngaji sebentar, ada sedikit kegiatan kayak gitu, mungkin kayak kuliah subuh kayak gitu tuh. Selesai itu nanti kita makan baru lanjut sekolah umum. Sekolah umum tuh bisa sampai jam 2 biasanya, jam 1 sampai jam 2 lah. Selesai dari situ ya istirahat bentar lah bang ya. Ya kalau memang ada eskul kayak pramuka atau PMR ya ada dilanjutin sampai sore gitu. Tapi kalau kita anak anak santri biasanya itu kalau habis asar ya kita ngaji lagi bang, ngaji kitab biasa, ngaji kitab, nanti dilanjut lagi nih, nanti habis maghrib baru ngaji Quran, tartilan bang. Jadi ngaji di sana tuh kayak bukan sekedar kata bang, jadi ditartilkan, jadi bener-bener huruf per huruf, ayat per ayat kayak gitu tuh bener-bener dibenerin pelafalannya kayak gitu. Kalau belum tartil, belum bener lafalnya ya belum boleh ganti. Makanya kayak pernah bang aku ngalamin sebulan itu tuh cuma ngulang Al-Fatihah doang. Kayak gitu bang. Nah ya, singkat cerita nih, gue aja udah ceritain ya bang ya. Jadi di situ tuh ada MTS, ada MA sama SMK gitu. Dan gue satu-satunya nih anak santri dari SMK ya bang ya. Nah, singkat cerita nih bang, ada satu momen di mana kita itu santriwati sama santriwan itu gabung nih kelasnya. Nah, jadi kayak nggak cuma santri cowok doang, tapi ada santriwati juga. Nah di situ tuh, di sini gue nggak begitu ngeh nih bang nih, maksudnya ada yang ngelewatin saya gitu ya, ngelewatin saya. Dia tuh orangnya tinggi, cantik gitu bang, cantik gitu. Gua nggak tahu sih namanya siapa segala macam, tapi juga kayak kita tuh pandangan pertama gitu lah ya bang ya. Enggak catcalling gitu. Iya enggak. Enggak deh. Tapi yang lain begitu. Yang lain tuh iya kayak yang goda-godain gitulah. Tapi aku tuh nggak ada kayak model respon kayak gitu, nggak ada bang. Terus singkat cerita, gua ditunjuk jadi ketua bang. Ketua apa? OSIS? Ketua kelas. Ketua kelas nih. Jadi kayak ada power gitu kan ya, ngatur orang-orang gitu kan segala macam. Terus selesai dari situ nggak ada niat kenalan sebenarnya, karena kan kita juga ada jaraknya, nggak boleh ya namanya begitu terlalu dekat sama santriwati itu nggak boleh. Kita tuh ada aturan bang gitu. Dari situ nggak jauh dari situ tuh gimana ceritanya, intinya
ternyata ini orang itu primadona bang. Oke. Primadona di sekolahan itu. Nah, terus kan tadi perawakannya kan tinggi, cantik begitu kan ya. Dia tuh masih MTS bang. Oh. Oke, jadi Iya. jadi anak SMA suka sama anak MTS. Jadi kelas 1 sama kelas 1 nih ya kan. Oke. Nah dari situ tuh ada kayak gini bang, nggak tahu kenapa ini orang-orang MTS sama orang-orang ME tuh pada rame ngirim surat ke orang ini, dan gua nggak ngeh, gua tahu namanya doang ya, sebut saja Me gitu ya. Gua nggak ngeh nih orang kenapa dijadiin rebutan sampai ngirim-ngirim surat pengen jadi pacar apa segala macam saat itu ya, rame banget gitu bang ya. Gua nggak ada ketertarikan ke situ sebenarnya, nggak ada sama sekali. Tapi gue nggak tahu kenapa ketrigger juga jadinya gitu. Ketrigger juga, minta juga nyodorin surat gitu. Bergejolak nih ya. Iya, siapa sih penasaran gue gitu kan. Gue nitip dong sama temennya ya. Adalah satu temen cowok yang satu kelas sama dia gitu kan. Tapi gue juga belum tahu bang orang yang dimaksud tuh siapa. Gitu. Paham nggak? Jadinya belum tahu yang dimaksud orang primadona itu siapa. Sampai dikejar-kejar banyak orang, sampai gue juga ke-trigger pengen ikutan gitu loh bang. Iya gak sih? Bingung gak sih? Iya kan? Nah dari situ singkat cerita kayak gini bang. Dalam isi surat itu gue cuma ngisi kayak gini bang. Aku Cokro salam kenal. Weh gelem gak dadi pacarku? Langsung straight to the point bang. Jadi gue Cokro salam kenal. Lu mau gak jadi pacar gue? Kayak gitu. Langsung straight to the point. Besoknya dibalas loh. Iya, aku Mei. Aku mau kok. Tapi kamu nggak apa-apa sama aku. Aku ini loh nggak sehebat yang lain. Ngomongnya kayak serba minder gitu loh. Ya balas-balasan tuh akhirnya. Beberapa kali terus. Iya nggak apa-apa. Kamu tuh orangnya yang mana sih? Nah itu bang. Jadi gitu ya mana? Lambain tangan tuh bang. Lah, yang gua papasan kemarin, yang gua langsung ada sedikit apa ya, beda nih ya, beda ada insight sendiri gitu. Terus, waduh, berarti yang gua lihat kemarin itu ternyata primadona ya, sampai direbutin orang gitu. Dari situ rame bang, tapi cuma sekelasnya doang. Kan saya bilang ya tadi, yang gua bilang ya tadi, mereka itu tuh satu kelas doang isinya. Jadi cuma ya gampangnya cuma 9 gedung ya. 9 gedung ya. Mereka MTS-nya cuma 3 kelas, yang atas juga cuma 3 kelas gitu. Yang MA-nya juga 3 kelas doang. Yang bikin kaget lagi ya itu ternyata dia masih MTS itu tadi, Bang. Udah tuh ya. Berarti gini apa? Gayung bersambut, niatnya siapa, yang kena siapa, terus yang lebih gokilnya lagi gue dapet yang orang paling cantik. Iya kan? Jadi gue ini banget lah, maksudnya gue jagain banget. Dan karena jujur aja bang, gue tuh dari zaman SMP tuh nggak pernah bisa dapet cewek apes mulu lah gitu. Nah ini sekali ngirim surat langsung diterima, ya seneng dong. Apalagi ternyata dia primadona juga gitu kan. Nah dari situ ya udah kita jalin pacaran. Ya namanya pesantren nggak ada bang HP itu nggak boleh gitu. Ya kita paling gampang ya tuker-tukeran surat ini. Jadi surat-suratan ini tuh kayak minta tolong lah segala macam. Kita nggak bisa ngasuh langsung ya. Awalnya sih bisa bang. Kayak kan tadi gue bilang ya bang, gue tuh kan punya power nih kayak ketua kelas gitu kan. Ya jalan-jalan nyelipin gitu kan. Kayak nyamperin dia, nggak sengaja nyamperin tuh tapi naruh gitu loh bang, naruh surat, balas-balasan terus tuh bang, sampai ada yang bantuin juga. Dia itu pengurus tapi pengurus pondok cewek, tapi kayak cuma pengurus bayangan gitu loh bang, bukan pengurus utama gitu. Dia dikasih mandat buat buka kantin bang.
Nah di situ gue kenalan sama si mbak ini, akrab lah segala macem, sampai ketahuan ternyata dia itu ceritanya sama si mbak ini, si Mei. Si Mei ini ceritanya sama si mbak ini, jadi tahu kalau gue tuh sama dia tuh pacaran. Gue kira bakal jadi masalah bang. Oke. Malah dibantuin bang. Dibantuin. Malah bikin lancar dong. Malah bikin lancar. Jadi kayak kalau istirahat kayak gitu tuh diajak ketemunya di kantin. Entah gimana caranya. Si mbak ini tuh kayak ngasih space waktu gitu, biar bisa ketemu nih orang nih, ngobrol bentar doang gitu. Makanya kita tuh pacaran tuh sebenarnya kayak bukan orang pacaran jatuhnya. Kayak gitu. Terus lanjut lagi, jadi nggak lama dari situ tuh kita mulai ada konflik nih bang. Konfliknya gimana, dia tuh ternyata punya abang-abangan lah, abangnya yang bawa dia, tapi masih saudara tapi bukan kakak kandung gitu, cowok. Nggak tahu gimana ceritanya, sebenarnya awalnya tuh dia masih mau nutupin gitu loh bang, kalau kita pacaran bang. Tapi suatu saat kayak dipaksa buat jadi muka dua si abangnya ini. Katanya sih nutupin karena masih kasihan gitu kan. Sampai suatu ketika tuh ada kejadian itu, ini pengurus tuh ngumumin ini kalau ada yang pacaran kita hukum. Lah, gua diseret bang suruh ke depan. Oke. Kena hukum lah. Ini udah rame nih gitu. Lu pacaran kan? Pacaran sama siapa gitu. Dari situ tuh, kalau lu nggak ngaku, saksinya gue bawa. Oke. Ya kan? Abangnya keluar. Ngaku dia ini orang pacaran segala macam. Ya kan? Adeknya kena dong. Ya kan? Kita kena hukum bang. Kena hukumnya sih kalau cuma sekedar ditakzir aneh apa, hukuman yang cemen-cemen mah kayak bersihin masjid apa segala macam sih, oke bang ya. Ini enggak bang. Hukuman pertama yang gue dapat bang, selama 41 hari gue suruh azan 5 waktu. Maghribnya bang, maghribnya suruh baca Yasin habis maghrib di depan masjid. Baca bareng-bareng, cuma dihadang satu dak-dakan dong kayak gitu. Satu menghalang kayak gitu. Kayak dipermalukan lah gampangnya. Tapi kita nggak putus. Cuma dia ngirim surat. Maafin gua ya. Gua nyusahin lu gitu gara-gara abang gua. Udah nggak apa-apa. Ya intinya masih dibantuin lah. Karena tadi ada orang dalam juga. Nah masih ada yang lindungin si mbak-mbak ini gitu. Jadi surat-suratan lebih gampang lagi. Terus kita bisa nggak ketemu di kantin paling bisanya gitu. Enggak, di luar itu, ya kan? Gua itu sampai main kode bang. Kan nggak selesai dong, cuma surat-suratan doang tuh. Nggak asik ya. Waktunya kurang panjang gitu kan. Nunggu dulu gitu kan, nunggu momen dia balas lagi gitu kan. Gua main kode bang. Saat itu tuh udah selesai kegiatan asar, masih ada waktu nih, ya kan? Gua naik ke atas MA di Madrasah Aliyah tuh. Ada satu spot gitu, satu ruangan kosong belum jadi dibangun lah ruangannya, belum jadi. Itu mengarah ke area asrama putri, buat jemuran gitu loh. Nah, jadi di situ kita tuh pakai isyarat ngobrol, tau pakai mimik muka, pakai mimik apa? Bibir. Iya, ngomong. Besok ketemu di sini, bisa nggak? Kayak gitu. Nggak bisa. Kamu bisanya jam berapa? Kayak gitu. Aku ada kegiatan jam segini. Nah, dia itu gini bang, dia itu ngabdi ke kiai juga. Jadi kayak semacam nyiapin makanan kayak gitu loh bang, bantuin masak kayak gitu loh bang, kayak gitu buat
sekedar gantiin akomodasi, kan akomodasi makan kan bayar ya. Nah ini enggak, dia pakai itu biar nggak bayar kayak gitu. Nah singkat cerita nih bang, nih momen dimana gua sama dia bisa ketemu itu nyolong waktu. Gua sama dia nyari waktunya itu dia izin keluar belanja, gua izinnya mau ada ekskul, memang gua ada ekskul keluar gitu. Kita ketemu di salah satu SD lah, di luar, di belakang SD. Ketemu. Itu pertama kalinya kita bener-bener ketemu berdua bang. Oke. Bener-bener ketemu berdua. Di Semak gitu. Enggak, di belakang. Iya di belakang SD itu doang. Belakang SD. Iya, cuma duduk lapangan gitu kan, ada lapangan gitu. Cuma kita berdiri tapi berdekat-dekatan gitu loh bang. Oh. Enggak ada sepatah kata pun yang keluar. Ngapain nggak ngomong? Iya, nggak ngomong sama sekali nggak. Udah gemeteran ya, udah deg-degan ya. Iya, nggak semua. Terus singkat cerita tuh ya kita pegangan tangan tuh. Ngeberaniin pegangan tangan, terus baru ngobrol panjang lah di situ. Waktunya tapi mepet gitu. Oh. Waktunya tuh sayang sekali. Iya, waktunya tuh nggak banyak. Ya gini lah bang. Belanja tuh berapa menit sih gitu. Apalagi belanja di sana kan nggak kayak ada kita harus ke pasar gede kayak gitu, enggak gitu kan. Ada toko sayur yang bisa langsung beli, cuma bisa lebih cepet gitu kan. Kayak gitu doang. Jadi kita ngobrolin apa, jatuhnya apa, terus janjian lagi gimana ceritanya kita bisa ketemu lagi di sini lagi. Jadi kayak jadi spot buat ketemu. Oke. Kayak gitu. Nah, sampai beberapa kali, sampai ketiga kali tuh. Yang ketiganya tuh. Tapi waktu pertama itu emang pegangan tangan doang, nggak ngapa-ngapain? Nggak ngapa-ngapain bang. Kita mungkin ya sama-sama belum pernah pacaran satu ya. Kedua di sama-sama anak pesantren gitu kan. Yeah. Jadi kayak serba apa ya? Serba malu ya. Tapi birahi nggak mendidih gitu bang? Nggak ada. Anehnya nggak ada bang. Nggak ada. Jadi kayak ya dia juga nggak mancing ya? enggak. Ya dia malah lebih malu lagi. Oh lebih kalem. Iya lebih malu lagi kan. Ya, kayak cuma pegangan tangan doang kayak gitu tuh udah nyoba doang. Udah seneng banget ya. Udah seneng banget, bisa pegangan tangan tuh udah seneng banget gitu. Kayak wah berharga banget nih momen ini nih gitu loh bang. Itu tuh berselang tuh pokoknya sampai yang ketiga. Yang ketiga itu dia ada masalah, nggak tahu gimana, apa ibunya apa siapa sakit gitu. Cerita dia nangis kan, pengen pulang nggak kuat kayak gitu. Nah di situ tuh gua peluk dia lah bang. Berani meluk tuh. Berani meluk tuh. Iya. Meluk aja nih. Meluk aja. Gua sih berharap lebih ya. Iya. Oke. Sampai saat itu tuh masih belum ada pikiran sampai sejauh kiss, cium-ciuman, nggak ada sama sekali. Karena saat itu tuh ya pikirannya itu ini sih jalinan hubungan yang model begini nih yang akan lebih erat gitu. Perjuangannya nih gitu loh. Buat ketemu aja selesai. Udah sejauh itu. Iya, pikirannya udah sejauh itu gitu. Sampai suatu ketika tuh ada momen lagi bang. Ini momen yang lumayan membuat gempar sih. Soalnya ada kayak sidang lagi lah gampangnya. Dikumpulin lagi, masalah masih yang sama, masalah pacaran. Saat itu tuh kan udah di awal kan gue udah pernah cerita kalau ada primadona ini. Ternyata udah ada yang bisa milikin. Itu tuh banyak banget yang dendam. Banyak banget yang ngerasa iri. Ini orang nggak tahu gimana ceritanya bisa diterima gitu. Daripada orang yang ngejar-ngejarnya bener-bener ngejar tapi nggak dapat gitu. Yang anehnya kayak jadi tumbal gitu gua sama si ini bang. Jadi kayak ketahuan gitu. Kan tadi yang di awal yang pertama kan ada saksinya, ada cepunya, abangnya sendiri. Iya kan bang? Ini lebih sakit lagi bang. Satu kelas temennya dia bang. Oh yang nyepuin.
gimana nggak tahu ceritanya ya. Surat-surat yang segitu banyak kan, kita di surat-suratan banyak banget ya bang. Dikumpulin bang. Ada yang ngambil. Oh. Makin jadi bukti dong. Oke, iya. Nah masalahnya kan gua sempet nulis mau ketemu. Ini yang dipermasalahin bang. Memang nggak ada yang ngintilin, memang nggak ada yang jadi spy kayak gitu, nggak ada. Tapi dari situ tuh yang bikin masalahnya. Oh berarti nih orang udah sampai ketemu nih, ngapain aja? Itu bang. Dari situ udah kepanggil lagi. Kita nggak mau ngaku, tapi ya udah ketahuan dari surat tadi ya. Kita nggak bisa ngapa-ngapain bang. Tadi sih hukumannya cuma gitu doang, yang 41 hari ya bang ya. Ini bang kita dibotakin bang. Oh. Si ceweknya juga? Iya. Gimana sih bang? Cewek jilbaban botak. Iya. Kok cewek hukumannya gitu ya? Iya. Terus gua nih bang, gua sendiri. Gua juga dibotakin. Tapi caranya nggak kayak orang dicukur mah gimana sih? Gitu doang botakin dulu satu orang ya? Enggak. Semua orang, semua santri suruh berjejer. Suruh nyukur semaunya dia. Kayak bener hina banget bang. Hina banget bang. Dan itu gak boleh dibenerin selama seminggu bang. Gua. Jadi tahu kan? Iya. Asal nyukur gimana? Cuak sana cuak sini. Iya. Iya. Sakit gitu bang. Wah sakit banget bang. Itu udah malu banget pasti. Udah malu banget iya. Terus lagi nih. Kita udah masuk libur semester nih. Naik kelas 2 kan ya. Di kelas 2 gua udah mulai banyak kegiatan bang. Salah satunya gue ngeband. Gue ngeband ada ya pasti ikut festival kan. Tujuannya pasti itu dong. Ya makin banyak kegiatan gue keluar. Jadi kebandelan gue itu gak cuma sekedar pacaran doang. Gitu. Ya kan. Banyak nih bandelan gue. Ada gue ikut eskul keluar gitu kan. Ada juga ngeband. Ngebandnya apalagi gak kenal waktu kan. Kita harus latihan dulu. Kalau ada parade band kayak gitu. Kalau ada festival kan kita nyiapin lagu bang. Ya kan. Ada lagu pilihan, ada lagu utama gitu kan. Siapin dulu, otomatis nyita waktu juga. Walaupun gue ngebandnya masih satu kelas gue sendiri SMK gitu kan. Tapi ya tetap aja ya kan. Nyita waktu segala macam. Dari situ tuh jadi kayak satu momok yang makin apa ya? Satu masalah tapi dikumpulin jadi satu, ya kan? Jadi kayak ya bola salju aja, makin menggulung makin besar gitu. Masalahnya makin banyak. Puncaknya bang, puncaknya itu di momen dimana ada yang salah satu anak kiai itu nikahnya ijab kabulnya memang masih di masjid utama, masih di pesantren, tapi resepsinya enggak. Resepsinya di ini ya apa? Mempelai ceweknya ya pasti ya. Itu beda kampung bang. Nah semua santriwan santriwati dijadiin peladen atau mungkin ikut bantuin jadi muda-mudi gitu loh bang. Dibawalah ke sana. Panitia ya. Kalau jadi panitia. Nah cuma pesantren kan nggak boleh kosong. Ya kan. Harus ada yang jaga. Pengurus semua ke sana apalagi ya kan. Pokoknya orang-orang penting lah. Orang-orang pesantren pasti ke sana semua dong. Nah, pesantren tuh nggak boleh kosong. Paginya kan motor di sana tuh ada akomodasi motor cuma 2 bang. Itu pun yang megang harusnya pengurus. Ini yang masalah pertama. Masalah pertamanya apa? Gua bukan salah satu yang bisa naik motor bukan, tapi dipilih untuk nganterin mbak-mbak. Tapi yang di highlight apa bang? Kan tadi yang mbak-mbak yang lain mah nggak ada masalah dianterin ya. Nah, gua pas gonceng dia itu di highlight bang. Karena kayak seolah-olah dibikin kayak dijebak gitu loh bang. Dibikin gua sama dia itu udah paling terakhir aja ngirimnya. Maksudnya gua nganternya paling terakhir. Kayak gitu. Itu satu. Paginya nih, pagi ya. Udah gua anter, udah tuh disiul-siulin lah kayak gitu loh bang, tau kan? Disiul-siulin. Wih, wong pacaran belakang apa? Datangnya terakhir kayak gitu. Gimana sih rasanya kayak nyindirnya
nyindirnya tuh bener-bener bukan kayak ngeledek yang seneng tuh enggak. Kelihatan banget kalau mereka itu iri gitu. Ngirinya tapi kayak ngeluapinya tuh kayak gitu. Biar ketahuan aja, makin ketahuan sekalian gitu loh. Kayak gitu. Udah turunin, udah selesai. Kita langsung bisa masing-masing ya Bang ya. Siangnya Bang, gua kedapatan suruh jaga juga. Tapi saat itu Bang, siang itu tuh gua ada parade band. Oke. Otomatis gua harus keluar dong. Mau nggak mau, siap nggak siap, ya kan? Whatever it is, gitu kan? Ya kan? Emang gimana? Nggak ada pilihan dong. Nggak mungkin gua orang udah temen udah daftar segala macam, kita iuran latihan berbulan-bulan gitu kan. Nggak dilakuin cuma gara-gara gue jaga, bukan cuma gara-gara gue ada urusan sama tanggung jawab santri ya. Ya ini passion sih gitu loh Bang, passion, dan gue nggak berdiri sendiri, kita berlima gitu kan. Ya udah otomatis gue nggak tahu gimana ceritanya, gue nekat keluar Bang, ikut parade band. Gue kira gue dapat nomor urut itu di awal gitu, 10 kayak atau 9 gitu kan. Enggak Bang, gue dapet nomor urut tuh 30 sekian lah. Jadi main belakangan. Yang tadi nunggunya dari siang tuh kira ya mungkin jam 3 udah main. Kita tuh molor sampai jam 5 baru main. Berarti udah sore banget ya. Tahu nggak masalahnya Bang? Berarti kan gue nggak ngikut ngaji. Ya kan? Iya. Jam ngajinya udah kelewat. Makin ketahuan dong. Sampai maghrib baru nyampe. Di situ gue masih nyuri apa ya? Nyuri cara lah buat biar nggak ketahuan kalau gue telat. Masih berhasil. Gimana entah gimana ceritanya tuh masih berhasil, gue langsung bisa sholat isya bareng itu kan sama mereka. Masih sholat jamaah bareng, abis ngaji dikumpulin lagi Bang. Dikumpulin, gue kirain ada masalah apa lagi gitu. Nggak tahu kenapa. Selesai dari situ nggak ada masalah, dibubarin lagi, tapi gue dipanggil sendiri. Dinaikin di salah satu tempat, kita nyebutnya sih pagupon gitu, kayak tempat burung merpati gitu ya kan, tapi itu tuh sebenarnya dijadiin tempat pengurus, salah satu pengurus lah gitu. Gua ditarik ke situ, gua disidang Bang. Di situ ada 3 orang disidang, di mana bukti memperkuat kayak banyak banget nih masalah ternyata gitu. Selama ini ternyata gue tuh udah ada yang ngintilin gue kemana aja Bang. Gitu. Jadi gue disidang di situ kayak diginin Bang. Lu ngaku sekarang. Kalau lu nggak ngaku, lu keluar dari pesantren sekarang. Saat ini juga lu pasti keluar kalau lu nggak ngaku. Lu hari ini ngapain aja, kemana aja? Diem ya Bang ya. Gue nggak tahu mau ngomong apa. Ya pasti udah tahu lah, pasti gue salah. Ya dong. Ya kan? Masih nggak aku juga. Lu pengen tahu? Kita tuh punya mata, punya telinga di mana-mana. Kalau lu nggak ngaku, lu selesai hari ini. Masih dengan yang nada balan ya Bang ya. Masih nggak bisa ngomong gue, masih diem. Tahu-tahu nih Bang, gue gementar. Des, langsung. Udah tuh, rasanya udah ada yang ngalir lah pokoknya. Bagian mana nggak tahu lah, pokoknya udah ada yang ngalir. Mau ngaku nggak? Masih nggak mau ngaku juga loh. Ngapain aja hari ini? Perlu saksi. Dipanggilin saksi. Anak MA Bang, anak Madrasah Alisa. Datang. Dia cerita. Oh dia tadi habis jaga nggak jaga dia. Oh nggak jaga ya. Lu tahu nggak keren masalahnya apa kalau nggak ada yang jaga pesantren? Kalau ada yang kehilangan, lu yang kena. Kalau ada yang maling, lu yang kena. Nggak bingung? Lu nggak kasihan sama yang lain kayak begini? Lu masih nggak mau ngaku juga? Lu mau kemana? Tadi siang tuh lu kemana? Dari situ datengin lagi Bang. Anaknya, masalahnya dia itu sekolah di parade band tadi Bang. Dia ngeliat gue di situ. Iya, Kang, dia ngeband tadi di SMA saya. Wah, makin ini lagi. Tahu rantang kan Bang?
dilempar. Udah, gue udah nggak mau lihat dia lagi dah. Udah selesai aja dah sekarang. Dari situ, gue lagi ngomong, maaf Kang kalau memang saya punya salah. Tapi ya ini saya nggak bisa mundur Bang. Ini saya nggak bisa mundur Kang. Ini kesukaan saya, ini kecintaan saya. Memang aturan pesantren tuh nggak boleh namanya ngeben kayak gini, nggak boleh. Tapi yang namanya kecintaan nggak bisa dilarang. Makin marah lagi Bang, tonjok lagi jebret. Lu tahu nggak sih pesantren tuh gunanya buat apa? Nyari ilmu, gali ilmu. Lu malah main-main kayak gini. Udah, gue udah nggak mau tahu lah. Udah tuh, gue udah nggak tahu lagi tuh, udah nggak bisa ngomong apa lagi, cuma bisa pembelaan itu. Belum selesai dari situ, ada yang datang lagi Bang, bawa 1 kaleng, isinya surat semua. Oh, tambah ya. Masalahmu nggak cuma itu Kron, Ini 1 kaleng tuh bukti, semua bukti ada di sini. Lu kalau nggak ngaku, lu masih pacaran kan namanya dia sama si Mei? Gue diem Bang, dibacain satu-satu. Gimana nggak malu lo Bang? Sampai dibacain satu-satu, tanggalnya ada gitu. Dan gobloknya gue juga kenapa gue kasih tanggal gitu. Ketahuan dong, makin ketahuan lagi. Udah tuh Bang, dari situ kan tadi ada 3 orang ya Bang ya. Yang tengah ini memang lumayan begajulan sih. Dibilang pengurus tapi preman gitu. Tampangnya nggak kayak orang alim kayak gitu. Memang selengean aja gitu. Selengean banget. Makanya dia sampai begitunya gitu. Tapi niatnya dia baik. Emang buat ngelurusin semuanya, menertibkan ini gitu. Terus entah gimana ceritanya, ada salah satu yang 3 orang ini nih ngomong, wes udah, jangan lebih jauh lagi main kasar kayak gini. Sekarang gini aja, kita kasih kesempatan dia. Kita kasih kesempatan suruh milih. Lu ikut dari 3 orang ini, siapa yang lu mau pilih? Kita mau bimbing lu biar bener. Tapi ini ketat. Lu nggak bakal dibiarin sama sekali buat ngeband lah, pacaran lah, apalagi lu ketahuan pacaran selesai lu. Lu bisa pegang janji lu nggak? Kalau lu mau ngikutin nih. Iya Kang. Ya nggak bisa jawab apa lagi Bang. Ya. Suruh milih dari 3. Lu mau milih yang mana? Gua, Kang ini, Kang A atau Kang B? Gua saat itu nyebut Kang A. Wow, makin ketawa Bang. Ketawa cekikan itu. Wah, pinter banget lu milihnya ya gitu. Rantang. Dari situ ngomong, lu makin nyari kesempatan dong kalau lu milih yang si A. Kenapa? Kegiatan si A ini, Kang si A ini, dia itu ke sawah. Otomatis sering bolak-balik ke kiai, minta uang lah, akomodasi segala macam. Lu bisa lu lalang masuk ke asrama putri. Ada kesempatan lagi dong lu pacaran. Gua diem dong Bang. mikir. Ya udah, sama sampean aja. Yang kasar tadi. Lagi gua Bang, jebret. Gua orang nggak bener, tapi kenapa lu mau jadi mau minta gua jadi membimbing lu? Lu tahu kelakuan gua? Apa lu mau pengen jadi penguasa? Lu pengen punya power, makanya lu pengen begini, mau ikut gua? Enak banget lu. Enggak. Gua nggak mau. Dari situ, udah. Yang si B Bang ngomong. Si B ini, dia itu bisa dibilang kaki tangannya kiai Bang. Jadi makin gampang lagi buat ngapa-ngapain. Leluasa lah buat ke asrama putri lah, inilah ya kan. Ikut aja ke saya. Wah, yang 2 ini makin gak terima dong kalau dia ikut. Gitu kan. Nah, itu malah makin lebih mudah lagi dong buat dia nanti ngapa-ngapain. Kayak gitu. Buat ketemu si Mei ini. Nah, dari situ ya udah. Semuanya gue tanggung. Gue yang ini. Udah tuh, dari situ selesai lah. Gue jadi dibimbing sama dia nih Bang ya. Tapi gue tetap dihukum dengan caranya dia Bang. Gue suruh ngaji, ambil wudhu di pemakaman kiai di belakang. Jam 12 malam sampai subuh. Luar biasa. Iya.
Dan di situ ya nanti ada banyak lah kejadian horor. Oh, ini masuk horor sih. Iya, banyak kejadian horor lah sampai itu. Selesai dari kegiatan itu, subuh dijemput. Masalahnya tuh selama jam 12 malam sampai subuh ini bang, gue tuh cuma ditemenin sejedah 1 botol minum sama 1 lilin. Kayak orang mau nuyul. Iya. Suruh baca Quran loh bang, suruh baca Quran dari jam 12 malam sampai subuh di situ. Mau berapapun dapatnya, mau berapapun jusnya, pokoknya harus selesai sampai subuh. Gua kuat-kuatin, gua bisa alhamdulillah bang. Walaupun gangguannya sebanyak itu. Gitu. Dari situ, selesai dari situ kan libur semester ya. Pas banget sih, pokoknya nggak jauh dari situ menjelang itu tuh, gua nggak boleh pulang. Gua nggak boleh pulang. Gua suruh bantuin bangun asrama baru. Dari situ tuh kapok lah intinya. Udah lama lah kita anggap aja HTS sudah nggak ada hubungan sama sekali sampai akhirnya gue harus keluar tuh bang dari pesantren. Gue harus keluar karena memang ada kerja praktek lah. Nah, kerja prakteknya lumayan lama tuh 6 bulan. Nah dari situ tuh dia ngirim surat terakhir intinya. Intinya bahasanya gini, jemput aku pas aku udah umur 17 di sini. Kayak di film-film ya jadinya. Iya. Iya. Masih inget bang. Itu masih gue inget banget bang. Sampai gue lulus sekolah pun masih gue inget kata-kata itu. Singkat cerita pas lulus bang. Ya sebenarnya kita nggak ada bahasa putus sama sekali sebenarnya. Tapi pas lulus itu gue denger dapat kabar kan salah satu kakaknya itu kan jadi adik kelas gue bang. Dikasih kabar. Kan sabar ya. Sabar kenapa nih? Kasih undangan bang. Udah lulus nih. Gue udah lulus, dia udah lulus nih. Dikasih surat. Dikasih undangan. Dia nikah. Aduh. Terbelah langsung. Iya. Jadi lulus MTS dia langsung nikah. Ternyata dijodohin apa segala macam, ada yang lamar gitu loh. Berarti dia nggak tepat janji dong ya? Iya. Dia yang mengingkari dong. Kau yang mengingkari, kau yang mengakhiri. Nah masalahnya gue datang ke sana bang. Oh, Bareng-bareng sama anak pesantren. Pas gue salaman nih bang nih, gue ngomong selamat ya. Semoga bahagialah sama pilihan kamu. Jadi dari situ dia nangis, nggak mau nyalamin orang, dia pulang ke belakang. Gue juga pulang. Gue kuat-kuatin diri bang buat nyalamin dia. ya. Kayak gitulah ceritanya bang. Tapi memang kalau di setiap pesantren itu hukumannya tuh sama semua nggak sih atau beda-beda? Beda-beda sih tergantung masing-masing. Ya oke lah, kalau HP kan udah umum nih ya. Kalau anak pondok atau anak pesantren itu nggak boleh pegang HP. Kalau mau ada apa-apa ngabarin orang tua dan segala macamnya itu kita pinjem HP pengurus. Biasanya kan kayak gitu yang saya tahu. Nah biasanya ya yang banyak yang di share atau bertebar di sosial media itu kayak HP dipalu-paluin gitu. Nah kan banyak saya baca komentarnya ini wah memojokkan pesantren nih rata-rata. Tapi kan setahu saya memang udah ada aturannya loh, HP ini memang nggak boleh gitu. Jadi ya orang tua yang memberikan HP ke anaknya ya resiko tanggung sendiri gitu. Tapi kalau untuk main fisik nih, seperti yang dialami oleh Bang Cokro ini tadi ya, untuk main fisik memang diperbolehkan ya? Ya. Sorry nih, saya awam nih ya, soalnya belum apa namanya, kalau ke pondok sih udah pernah ya nganterin keponakan. Tapi kalau untuk mondok kan saya nggak pernah mondok ya, jadi nggak tahu gitu peraturan di sana. Itu memang diperbolehkan kalau untuk main tangan kayak gitu? Ya kalau saat itu sih menurut aku masih wajar bang, saat itu ya. Karena mengeras apa ya, kekerasan fisik saya itu tuh udah hal wajar. Tapi kalau sampai hukuman kayak gitu kan memang memicu ya, maksudnya memicu biar ngaku ya. Jadi apa segala upaya mungkin dilakuin gitu. Kayak gitu sih. Ya mungkin karena ya anak muda juga sih bang gitu. Ya mereka nggak punya aturan tertulis juga kan.
Ya gitu caranya gitu. Apalagi masih muda-muda juga kan. Ya kan? Ngeri ya. Lebih ke situ sih. Jadi kalau masalah aturan main tangan boleh nggak boleh, kayaknya masih hal awam gitu ya, masih hal umum di sana saat itu gitu. Karena ya sekarang kita tahajud aja kalau nggak bangun kan ya diselepet sarung biasa kan. Ya gitu kan udah lumayan salah satu kekerasan juga sebenarnya gitu loh. Atau nggak ditendang berbangun kayak gitu kan. Ya nggak? Ya iya. Ya, biasanya kan ya kalau mau bangun gitu subuh misalnya harus yang masih tidur itu kan disiram pakai air gitu kan ya kalau di pondok itu. Kalau masalah aturan masalah nggak boleh bawa HP itu kan karena kan kita tuh memang harus fokus bang. Betul. Itu fokusnya apa? Kita kan banyak hafalan ya kan. Yang Juluhul Maram lah, Imriti lah ya kan. Ayo. Itu kan kitab-kitab yang harus dihafalin. Iya. Dan ini orang tua udah tahu peraturannya kayak gitu. Pasti kan kita waktu pertama masuk atau mendaftarkan anak ke pesantren itu kan pasti sudah disuguhkan peraturan-peraturan nih. Iya, bahwa anaknya ini nggak boleh begini, nggak boleh begini. Siap nggak nih anaknya kalau kena sanksi kayak gini. Iya. Tapi masih aja dikasih HP ya buat anaknya gitu. Itu mungkin kayak pesantren-pesantren sekarang sih ya. Tapi pesantren sekarang tuh kan udah mulai agak longgar kan. Kalau dulu kan strict banget. Iya. Aturannya ya. Karena setahu saya bang ya namanya orang hafalan tuh kan kita nggak boleh lepas dari fokusnya kita ya. Apalagi orang tahfiz, ayo tahfiz Quran, hafalan 30 juz bang, ayo. Iya benar. Ketrigger dikit, lupa semua. Tapi waktu sama si itu Astri belum ngapa-ngapain bang. Jujur nggak ada yang cuma aneh. terakhir tuh pegangan sama pelukan. Iya itu. Anget dikit ya. Oke. Bang Cokro. Terima kasih buat waktunya Bang Cokro. Siap. Ada yang mau disampaikan lagi atau mungkin mau sampai menyampaikan pesan-pesan buat si Mei tadi namanya ya, Mei. Silakan mungkin. Ya itu aja sih buat Mei yang jauh di sana. Semoga bahagia dengan pilihanmu ya. Asik. Terpotek hati abang deh. Oke Bang Cokro, terima kasih buat ceritanya. Oke teman-teman, itulah tadi obrolan saya bareng Bang Cokro yang menceritakan gundah gulananya selama di pesantren. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Ali Jejak Backpacker dan channel YouTube Jejak Backpacker. Buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik dan ingin bercerita langsung di studio Jejak Backpacker, teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0852 12345683 atau di 0858 47683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Oke, terima kasih Mbak Cokro. Silakan diminum lagi. Siap. Sampai jumpa.